Halo Klimata Entusias, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat aja ya. Balik lagi sama kami nih, kelompok 2, bareng gua Mansa Dan juga Pasko. Kami Taruna tingkat 2, prodi klimatologi, strategi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Hari ini kita mau ngapain sih nih, Bro nih? Hari ini kita bakal membahas dua alat yang berhubungan dengan dunia matahari. Oh, yang kemarin kita bahas itu di kelas. Ada Asmograf ya sama Amerstop. Ibaratnya kau punya Asmograf, lu punya Amerstop. Jadi gua menang. Soal sama dunia matahari. Nah, di sini kita udah sampai di taman alatnya STMKG. Kita bakal bahas mana dulu nih, Koy? Amerstop dulu atau Asmograf dulu? Sebenarnya alat yang benar itu ada yang dua ya. Iya, Kayak ulas sendiri. iya, dua nama ya. Sekarang mungkin nanti bisa dilihat ya. Oke, kita ke Amerstop. Halo. Gimana nih? Gimana nih? Persiapan sekolah? Oke, ada teman-teman. Di sini, anggap di sini. Di sini kami menjelaskan tentang Amerstop. Seperti yang kita lihat, belum masuk tapi seperti yang kita lihat. Mungkin teman-teman semua sudah berpikiran sama seperti yang saya pikirkan. Iya, betul. Betul sekali. Bola ramalan. Bola ramalan. Kita tuh sebagai orang BMKG nggak bisa percaya sama ramalan. Kita tuh BMKG itu orangnya saintifik banget gak sih? Iya, saintifik banget kita banget. tuh. Gak bisa percaya sama ramalan-ramalan gak jelas itu. Kalau kita tuh orang BMKG ya, harus setiap ucapan dan perbuatan itu harus based on data, berdasarkan data. Harus ada datanya. Gak bisa langsung percaya asal percaya sama ramalan-ramalan gak jelas yang Betul banget tuh. yang belum terbukti lah itu kebenarannya. Di sini ada candlestick. Candlestick itu alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari. Nah, kan matahari ini kan bersinar ya. Sinarnya itu nggak langsung jatuh ke satu titik gitu. Di sini tuh sinarnya kan nyebar-nyebar. Nah, sinar yang masuk ke dalam bola kaca ini nanti dipusatkan jadi satu, dibelokkan, lalu jadi terpusat jadi satu. Nah, nanti di pusatnya itu baru bisa membakar pias. Nah, di sini Ahnaf akan menjelaskan bagian-bagian dari candlestick. Nah, seperti teman-teman lihat ya, di sini ada bola kaca. Bola kaca ini berdiameter 10 cm. Nah, seperti yang dijelaskan Haji tadi, bola kaca ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya untuk tepat pada titik fokus, sehingga titik fokus itu dapat membakar pias gitu. Nah, ini ada pias nih. Nah, lalu ada pias. Nah, pias ini ada 3 ya penggunaannya. Nah, nih ada 3. Bentar, ini. Nah, ada 3 ya. Nah, penggunaan pias ini itu disesuaikan sesuai dengan tempat stasiun dan gerak semu matahari. Nah, kebetulan di sini tuh STMKG berada di mana, Hasid? Bumi bagian selatan. Nah, bumi bagian selatan. Nah, dan kebetulan berarti kalau di bumi bagian selatan, jika matahari berada di bumi bagian utara, kita pakai yang lengkung panjang. Pada saat bumi di bagian khatulistiwa, kita pakai pias lurus. Lalu yang ketika ketika matahari berada di bumi bagian selatan, kita pakai pias lengkung pendek. Nah, sekarang bulan apa sih, Zid? Sekarang itu bulan Juli, teman-teman. Nah, bulan Juli kebetulan matahari berada di bumi bagian selatan. Nah, jadi kita pakai pias yang pendek. Nah, kebetulan udah dipasang nih. Nah, pemasangan sendiri untuk pias itu pada saat jam 00 UTC atau jam 7 waktu setempat, dan diambil pada jam 12 UTC atau 19.00 waktu setempat. Nah, untuk pengukurannya sendiri itu dilakukan pada pukul 00 UTC. Nah, 00 UTC itu misal hari ini kan 00 UTC. Nah, 00 UTC itu kita mengukur untuk hari sebelumnya yang udah kita pasang di 00 UTC, terus kita ambil di 12 UTC. Nah, di situ kita melakukan pengukurannya begitu. Lalu kemudian mungkin ini kebetulan kita udah ada pias yang udah digunakan. Nah, nih aku jelasin ya. Ini kan ada garis-garis kan.
Nah, di sini ada jam. Ini jam. Ada 6 jam sampai jam 18. Nih. Nah, tiap garis lurus ini mewakili per jam. Nah, tiap garis pendek ini dia setengahan jam. Jadi, jarak antara garis lurus dan garis lurus itu 1 jam. Jarak antara garis lurus dan garis pendek setengah jam. Dan ini kan udah ada yang terbakar kan. Nah, ini dihitung kayak ini. Ini tuh setengah jam, 1 jam. Nah, gitu. Nah, ini dihitung lalu dimasukin deh ke pengamatan. Gitu. Nah, lanjut nih. Nih, di sini tubuh cable stock sendiri ya. Nah, sini teman-teman, aku liatin. Di sini ada baut nih. Nih. Nah, ini baut. Nah, baut ini tuh digunakan untuk kalibrasi alat. Nah, kalibrasi alat tuh supaya titik fokus dari bola ini jatuh tepat pada pias sehingga pias bisa terbakar dengan sempurna. Gitu, teman-teman. Nah, ini aja untuk kalibrasi sendiri nggak boleh main-main. Udah ada kayak panduannya gitu. Jadi nggak bisa tinggal puter-puter gitu. Dan ini nggak boleh diubah-ubah gitu. Harus ada kayak perizinan atau apa-apa gitu. Nah, lanjut nih. Terus ada kayak beton, nih kan? Beton. Nah, ini tuh setinggi 120 cm, 1,2 meter. Nah, itu digunakan agar posisi tidak terhalang oleh bayangan-bayangan atau tertutup lah, terhalangnya oleh bayangan-bayangan yang bagian bangunannya lebih tinggi gitu, biar bisa matahari jatuh pada bola kaca. Oke, selanjutnya mungkin di bagian perawatan alat ya. Perawatan alat sendiri itu kan seperti yang mungkin pertemuan lalu itu kita sudah presentasikan cara perawatan alat cable stock. Yang pertama itu kalau ada pembersihan lensa secara berkala. Nah, kalau lensanya itu kotor, nanti itu kan cahaya matahari yang masuk itu kan jadi terhalang sama debu-debu dari lensa itu. Kemudian tuh di masalah kalibrasi ya, kalibrasi. Nah, misalkan di sini benar. Nah, di sini kan ada di piasnya tuh kan ada north sama south. Nah, itu tuh kita pasin. North itu kemana, south itu kemana. Nah, kebetulan kan north itu di arah sana dan south itu di arah sana. Nah, jadi kita tuh piasnya tuh kita masukkan seret, kita pasin sini. Sini ada north, ini ada south. Jadi kita pasin ke arah sana sama sana. Nah, iya. Nah, kalau misalkan nggak pas, misalkan northnya itu harusnya ke arah sana mungkin, tapi di biasnya itu malah ke sana, itu tuh perlu kalibrasi ulang. Oke, sekian dari kami. Mungkin segitu dulu lah penjelasan singkat dari kami mengenai cable stock. Dari kami, Hasid di sini, Ahnaf di sini. kita kembalikan ke Bro Mansah dan Bro Pasto. Oke, makasih ya penjelasannya dari Bro Ahnaf sama Bro Hasid ya. Penjelasan yang sangat padat, isi daging semua kalau kata Adin. Iya. Jadi kesimpulannya gitu, Sa. Cable stock itu fungsinya untuk mengukur lama pendaraman. Nah, iya tadi juga disampaikan ya, kalau kita tuh anak BMPG ilmunya sains banget. Ngomong harus based on data gitu ya. Oke, karena tadi udah lama pindah matahari nih, sekarang kita ke alat selanjutnya, yaitu actinograph. Let's go. Di sini ada Bengawan dan juga Panji. Hai. Kasih lihat dong teman-teman. Oh, gimana alatnya nih? Oh, jadi gini. Kalian pasti kepo. Ini itu alat apa ini? Nah, nih dari bentuknya ini sangat menarik. Asing sekali ini sama Kasih tahu ini. kasih asing ini sama apa ini? Kasih paham. Nah, alat ini tuh namanya tuh actinograph. Nah, alat ini tuh untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Maksudnya intensitas itu kuat lemahnya radiasi matahari memancarkan begitu. Nah, ini tingginya berapa Bung Mawan rata-rata Bung? Jadi gini Bung, untuk tinggi dari actinograph ini untuk berdasarkan dari per KBMKG itu sekitar 150 cm dari permukaan tanah Bung. Begitu Bung. Ya. Oh, gitu. Jadi alat ini tuh alat yang mengukur secara recording. Jadi dia ini menggunakan kertas pias. Jadi kita itu hanya memasang ketika pukul 6 waktu setempat. Nanti kita ambil lagi dan baca itu di hari selanjutnya, begitu. Nah, untuk kertas piasnya bisa dilihat di sumbu X-nya ini ada angka
20, 21 sampai di sini 20. Nah, itu tuh menunjukkan waktunya. Jadi itu ini sumbu es itu mewakili keterangan waktu setiap jamnya, ini dari 20, 21, 22 dan seterusnya. Nah, untuk dari sumbu Y-nya itu intensitasnya ketika dia membaca. Jadi ketika ini intensitasnya dari sumbu Y dari 0 ke 200 ke 400, 600 dan sekian. Begitu. Jadi nanti di sini ada tanggal nanti kita tanggal pasangnya tanggal berapa, nanti tanggal off-nya itu tanggal pelepasannya tanggal berapa, begitu. Untuk satuannya nanti W per M kuadrat. Nah, untuk pembacaannya, untuk garisnya nanti itu kita tuh menggunakan bantuan alat yang namanya planimeter. Begitu. Untuk pemasangannya gimana, Bung? Ini untuk alat-alatnya ini apa aja, Bung? Oke, Bung. Jadi gini, Bung, pemasangannya, Bung. Jadi sebelum kita masang nih, kita pastikan nih alat ini tidak tertutup oleh bangunan ataupun pohon-pohon di sekitarnya. Pastikan dia tepat mengenai radiasi matahari. Nah, untuk posisinya, yang pertama ini kubahnya. Nah, ini kubah kacanya ini berada di sebelah timur. Nah, ini ada bimetalnya. Bimetal ini buat menangkap dari radiasi mataharinya yang akan terhubung dari sensor. Nah, ini untuk posisinya ini menghadap dari utara selatan, seperti itu. Nah, untuk cara pemasangan kertas spiasnya itu gimana itu, Bung, caranya? Jadi seperti ini, Bung. Kita unboxing dulu ya. Oh, Oke, gitu. Sebentar, kita ini putar dulu ini. Ada Harus pemuternya. gitu Nah, ya. itu ini kita buka. Nah, seperti ini. Kita taruh dulu ya di bawah. Nah, jadi di alat aktinograf ini ada beberapa komponen nih. Nah, komponen itu yang pertama ini ada ini. Namanya ini water pass atau bullseye. Nah, gunanya apa? Nah, gunanya ini untuk menempatkan posisi dari aktinograf ini agar presisi atau datar di tempatnya. Oh, gitu. Jadi kalau itu nggak lurus berarti mempengaruhi pengukuran ya, Bung? Nah, betul sekali, Bung. Oh, gitu. Ya, berarti itu. perlu diperhatikan ya, Ya, Bung, sebelum jadi pemasangan. pastikan ini. Nah, ini kan masih ada banyak kerikil nih. Seharusnya ini bisa kita bersihkan dulu agar alat ini, bullseye-nya ini biar tepat nantinya. Nah, intinya seperti itu ya untuk kegunaan dari komponen yang pertama. Kemudian di sini nih ada alat pias. Nah, ini pias. Ini pias yang terhubung sama drum clock. Nah, ini drum clock. Kemudian di sini juga ada penanya. Nah, pena ini terhubung dari ini bimetal dan juga pegasnya. Nah, semisal bimetalnya terkena radiasi matahari, nanti ini akan gerak seperti ini. Nah, naik turun seperti itu. Nah, untuk pemasangannya kita coba buka dulu ya. Nih, ini namanya drum clock ya, teman-teman. Nah, ini kita putar nih. Sebenarnya ini bisa kita putar. Gunanya apa? Ini buat ini. Nah, ini udah mentok. Sayangnya sebelumnya udah kita putar, jadi udah mentok ini. Nah, untuk pemasangan piasnya ini di sini ada semacam logam nih, logam pengunci. Nah, ini kita bisa buka. Nah, ini kita buka kan. Nah, ini untuk kertas piasnya seperti ini. Ini deket. Nah, ini ada bekas tintanya nih. Jadi nantinya itu bekasnya seperti grafik yang fluktuatif, naik turun gitu, menyesuaikan dari intensitas radiasi matahari itu sendiri. Nah, untuk pemasangannya ini untuk ujung dari masing-masing ujung pias ini berada tepat di penguncinya seperti ini. Nah, ini ada keterangannya kan, angka 2020. Nah, kita di sini kemudian kita kunci. Untuk selanjutnya nanti kita putar tadi, kemudian kita pasang lagi. Nah, untuk penanya itu menyesuaikan dengan waktu kita memasang nih. Misal kita masangnya jam 6. Nah, berarti kita arahkan nih penanya tepat di pukul 6. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, ya. Jadi itu ketika intensitasnya itu masuk itu berarti itu nanti piring itu naik turun begitu. Betul, Bu. Betul sekali. Berarti tadi itu yang muter-muter itu biar drum clock-nya itu Muter terus itu. ya selama 24 jam. Seperti itu. Gitu. Sangat bermanfaat ternyata ya. Jadi seperti itu sekilas untuk pemasangan dari aktinograf itu aktinograf sendiri. Nah, FYI nih teman-teman. Jadi sebenarnya
di alat aktinograf ini seharusnya ada silika gel, teman-teman. Nah, fungsinya apa? Dari Bung Fadli? Apa itu fungsi silika gel? Jadi silika gel itu fungsinya buat menjaga udara di dalam aktinograf ini tetap kering, jadi tidak lembab, sehingga tidak berpengaruh terhadap cara kerja dari alat itu sendiri. Jadi tidak mempengaruhi kualitas pengukuran gitu ya. Sekali. Jadi menjaga kualitasnya Ya. itu menjadi lebih optimal begitu ya. Betul. Oh, gitu. Jadi ini transparannya juga bermanfaat ya jadi. Ya, sangat bermanfaat ini. gitu. Kita ini memakainya aktinograf tertutup. Jadi alat aktinograf tertutup ini lebih tahan terhadap cuaca, baik musim kemarau maupun musim penghujan. Seperti itu. Jadi untuk perawatannya itu berarti inti mengisi tinta di pena itu ya sama Ya, betul, Bung. penggantian silika gel itu Ya, betul sekali. Sama gitu. ini, kubahnya ini sering-sering kita lap semisal terjadi hujan. Oh gitu ya. Jadi ini alat terbuat dari Jerman nih. Nah. Cek, bisa dicek di sini. Franz Ketterer. Nah, ini. Ya udah, mungkin penjelasan dari kami seperti itu. Ikan pari lagi berdansa. Sekian dari kami kembalikan ke Mansa dan Vasco. Oke. Pantunnya agak rimanya agak Gimana ya? Agak kurang gitu ya. Tapi gimana ya? Udah nggak apa-apa. Makasih ya. Thank you. Sekalian ya. Bung sekalian udah menjelaskan soal aktinograf ya. Dari fungsinya itu untuk mengukur intensitas radiasi matahari ya yang sampein. Juga tadi ada fun fact buat itu tuh bisa buat ngetahuin potensi PLTS. Pembangkit Apalagi listrik ya? tenaga Surya. Nah, lagi potensial banget ya Bung ya. Iya, tentunya. Oke, itu mungkin ya dua alat yang udah diperkenalin di stasiun kami. Mungkin kali ini itu aja ya, dua alat ya. Sebenarnya masih banyak lagi alat di sini yang banyak bisa kami bahas, tapi itu biarkan oleh porsi yang lain lah ya untuk menjelaskan ya. berikan kepada rekan-rekan lain yang mungkin lebih memiliki minat Iya. dan bakat. Iya, mungkin sekian aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vasco. Saya Mansa. Iya, kembali ya. Saya Mansa. Saya Vasco. Saya Andi di sini. Saya Anam di sini. Saya Imawan di sini. Saya Fadli. Kami ucapkan terima kasih kepada bro-bro dan bung-bung semua. Semoga apa yang telah diucapkan dan sampaikan oleh bro-bro dan bung-bung semua bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam klimatologi. Ini. Gimana sih? Udah.